Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Tur tertua di semesta. Kata Buya Hamka, hidup di dunia itu cuma satu kali ya, kemudian pulang ke akhirat dan tidak kembali ke dunia yang satu kali ini. Oleh karena itu kalau punya cita-cita ya, jangan tanggung-tanggung ya, tanggung-tanggung jangan ya, kata Buya Hamka, ketua Majelis Ulama yang pertama ya, tahun 75. Oleh karena itu jangan ragu-ragu kalau punya satu keinginan yang bagus ya, maju terus saja. Jangan maju, jangan mundur. Maju terus. Itu yang jadi panduan ya. Selama ini saya di dalam menghadapi kehidupan ya. Kemudian kata Buya Hamka, kalau punya keinginan itu supaya kita menjadi orang yang maju, yang berkarya itu jangan pulang ya sebelum berangkat ya. Kalau ada keinginan tuh langsung dikerjakan, jangan pulang sebelum cita-cita itu. Jadi sebelum dilaksanakan udah mundur duluan ya. Nah, ini kita punya rubrik sekarang ini, namanya hidup di dunia hanya sekali, jangan tanggung-tanggung. Kemarin mulai rekaman yang pertama kan jam 5.15 ya, yang pertama, dan yang nonton saya bilang kalau cuma 2 atau 3 atau 5 itu sudah bagus, sudah berhasil. Karena apa? Karena ditonton lebih dari 1 orang daripada ilmu pengalaman itu dipendam sendiri. Makanya jadi YouTube kan gitu, jadi YouTuber ya. Itu saran saya kemarin. Dan kita lihat sekarang jam 5:05 ya. Ternyata yang nonton video kemarin itu yang habis subuh hari Jumat itu lumayan tuh, ada 664. Coba kalau saya ngumpulin orang sebanyak itu di kampung ini gimana caranya ya? Nah, insya Allah itu bisa 2,5% itu ada manfaatnya ya. Yang nonton sebanyak itu 664 ya, dalam waktu 22 jam ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya mau bicara lagi tentang pentingnya kita itu berbuat sesuatu ya. Masalah anak-anak muda atau masalah kita lah, masalah saya itu bagaimana menghabiskan waktu yang 24 jam sehari. Itu bukan pekerjaan yang mudah, itu menghabiskan waktu yang betul-betul efektif, betul-betul bermanfaat selama 24 jam setiap hari. Kalau nggak dirancang atau nggak kita beri skala prioritas yang tinggi, itu susah, itu akan habis waktu untuk hal-hal yang tidak jelas. Tidak jelas itu maksudnya tidak berguna ya, tidak manfaat ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, oh iya, semalam saya membaca berita yang baru ya, diingatkan anak saya, Pak, itu ada laporan Komnas HAM ya. Komnas HAM tentang yang itu, yang tragedi dibunuhnya 6 orang, 6 orang laskar Front Pembela Islam itu. Saya lihat 2 cukup ya, saya lihat 2 saja. Satu Detik News sama Tempo.co. Kalau Tempo, kalau Detik itu menurunkan semua keterangan pers dari Komnas HAM ya, tanpa komentar ya. Jadi kelihatannya dari Komnas HAM itu memberikan
soft copy-nya ya, bukan dalam bentuk kertas kelihatan, dalam bentuk apa, bukan flash disk, pokoknya dalam bentuk tulisan di digital lah, sehingga bisa diturunkan, tidak perlu diketik lagi oleh wartawan, itu kan langsung bisa dikirim ke kantor pusat, ke redaktur pelaksana. Sementara di tempo.co itu dia lebih diolah lagi menjadi bentuk narasi dan dipecah menjadi perbagian per judul gitu. Beda dengan news detik news yang menurunkan semuanya. Intinya banyak hal yang tidak kita dapatkan selama ini yang dijelaskan oleh Komnas HAM, karena dia melakukan penelitian dan mengundang dari kedua belah pihak dan juga melakukan penelitian lapangan dan observasi lapangan ya. Dan silakan dibaca, tapi rekomendasinya perlu diusut itu orang-orang yang bunuh di dalam mobil anu pembunuhnya itu. Dan saya sih nggak terlalu optimis ya keadilan itu bisa ditegakkan. Ya paling juga di penjara, paling ketahuan karena ada kesatuannya dari siapa, yaitu dari orang-orang Polda Metro Jaya itu kan, polisi maksudnya, pasti kena hukum. Dan biasanya hukumannya itu nggak sesuai kalau di Indonesia ya, seperti novel Baswedan itu polisi oknum apa polisi gitu aja ya, nyiram air keras novel Baswedan sampai buta, dihukum 1 tahun. Itu kan melukai rasa keadilan. Nanti akan begitu juga lah kira-kira ya, nggak mungkin dihukum sampai 20 tahun gitu. Kalau dalam Islam ya harusnya kisos ya, orang membunuh itu dibunuh lagi, itu baru adil. Itu syariah Islam, itu tujuan khilafah Islamiyah, begitu menegakkan keadilan. Tapi khilafah Islamiyah ya sebagai satu sistem pemerintahan yang pernah berlaku di masa Rasulullah ya, sampai tahun 1924 dimusuhi ya di Indonesia, sehingga orang-orang yang menganut negara khilafah Islamiyah itu nggak ada tempat di NKRI. Nah, memang pikiran para intelektual kita dewasa ini abad 21 itu banyak yang bengkok ya, dan banyak terjadi pengkhianatan intelektual. Siapa? Yaitu orang-orang yang ngomong yang aneh-aneh, yang melawan syariat Islam itu. Karena apa? Karena mempertahankan uang jabatan ya, yang besar sekali sebagai seorang pejabat publik ya. Saya ngomong itu jadinya. Udah, itu sekedar saya ingin menunjukkan bahwa saya itu mengikuti perkembangan ya, tetapi ya begitulah ya keadaan negara kita ya. Udah 7 menit ya. Ya intinya mah pokoknya lebih baik kita menyampaikan informasi, pengalaman, inspirasi melalui YouTube ya. Melalui YouTube bisa menginspirasi orang, meskipun yang nonton tuh hanya 5 gitu ya, itu sudah bagus ya, hanya 5 viewersnya, karena ditonton oleh orang lain ya, insya Allah menjadi amal soleh kan, menjadi amal soleh. Seperti ini saya ngasih cerita, dulu dosen saya Pak Amir Apian ya, saya pernah juga makan sekolah kan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Sekarang saya ngaku, dulu sih saya suka bercanda ya, saya pernah 14 semester di sana jadi UB kan gitu ya. Ya pernah kuliah 14 semester maksudnya. Begitu lama karena tingkat intelektualitas saya terbatas ya, kecerdasan terbatas, biaya terbatas, jadi kuliahnya nggak 8 semester, tim 14 semester. Nah, kata dosen saya, moga-moga sih masih sehat ya, Bapak Amir Apian mengatakan, kalau saudara nanti jadi pendidik katanya, setiap ketemu anak itu asal ketemu dalam proses ini pendidikan pengajian, maksudnya ini ngaji Quran, itu diulang terus bacaan Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Besok ketemu lagi, diulang lagi bacaan Al-Fatihah sampai bacaan itu betul-betul bagus ya. Artinya bagus tuh asal salah dibenerin, setiap pertemuan sebelum ngaji itu setiap anak diajarin Al-Fatihah terus diulang dan dibetulkan terus. Fatihah itu penting karena bagian dari rukun sholat ya. Nah, itulah yang
yang terkenang dari dosen saya di masa lalu ya, hampir 40 tahun. Moga-moga dosen-dosen saya itu ya, amal kebajikan mereka, amal soleh mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat, dan betul-betul nasihat-nasihat mereka itu sangat bermanfaat, seperti nasihat dari Amir Abyan, Profesor Dr. Aminuddin Rashad, atau Bapak Sabuki yang hebat itu, atau Azumardi Azra, atau Profesor Dr. Abudin Nata, dosen-dosen lama saya itu ya, yang saya nggak ketemu lagi, dan mereka mungkin nggak kenal ya, bahwa mereka punya seorang mahasiswa yang akhirnya menjadi tukang donat. Mungkin tidak mereka harapkan sebagai tukang donat ya, tapi ilmu-ilmu yang mereka berikan itu tetap melekat ya, dari siapa, Profesor Dr. Zaki Derajat itu saya dapat 2 semester ya. Kata Ibu Zaki Derajat almarhum itu, saudara itu dia mengenalkan saya dari Zaki Derajat itu. Bu Zaki Derajat itu lulusan Ainul Syam Mesir gitu ya. Dia mengenalkan saya siapa itu Margaret Mead ya, antropolog besar Amerika, siapa itu William James, psikolog terbesar Amerika. Itu dia mengenalkan orang-orang itu tuh waktu di kelas ya, Zaki Derajat. Moga-moga semua mereka itu pahala mereka mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda karena ilmu manfaat yang sudah mereka berikan ya kepada saya khususnya. Ya sudah gitu, kita lihat ya besok rubrik sekali hidup-hidupnya hanya sekali, dan jangan tanggung-tanggung ini. Kita lihat berapa yang nonton ya, insya Allah besok ya. Terima kasih. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parang YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten pertama ya, Sabtu ini, Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya. Nggak jelas kan? Kemarin saya ngupload 5 ya, sekarang baru 1 nih. Ya cuman modal ini aja, HP itu dipegang tangan kanan, duduk di depan rumah, selesai tuh. Susah amat hidupnya. Bukannya jadi YouTuber. Barangkali manfaat teman kita ya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parang YouTuber, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jolali. Dek ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jolali. Masukin di deskripsi. Ininya Ada di deskripsi di bawah. oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih.
Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.